Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 85. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Xiaoyan terlihat nampak senang ketika dia melihat pada kerangka besar yang ada di hadapannya, dan tidak lain itu merupakan kerangka dari leluhur Phoenix. Xiaoyan akan memurnikan sayap tulang dari kerangka itu untuk bisa memperkuat sayap tulang yang dimiliki oleh Xiaoyan, karena sejatinya sama-sama berasal dari klan Phoenix. Le Shaolong melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia bertanya, "Tuan muda Xiaoyan, Anda tidak perlu khawatir dan bisa dengan tenang memurnikan sayap tulang dari kerangka leluhur Phoenix di tempat ini, dan kita semuanya akan bertindak sebagai pelindungmu. Sebagian mungkin akan menjelajah area ini secara menyeluruh untuk bisa melihat apakah ada petunjuk atau tidak tentang keberadaan api surgawi dan juga segel roh." Mendengarkan ucapan dari seorang Le Shaolong membuat Xiao Zhan, Zenny, dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Setelah itu, pandangan mata Le Shaolong melihat pada pintu gerbang yang memancarkan cahaya perak di depan sana, yang kemungkinan itu merupakan jalan keluar dari alam ilusi ini, atau mungkin dibaliknya merupakan tempat keberadaan dari api surgawi dan juga segel roh. Xiaoyan sendiri ketika mendengarkan ucapan dari seorang Le Shaolong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengambil posisi duduk bersila lalu menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia juga memulihkan doki di dalam dirinya sebelum melakukan pemurnian. Setelah dirasa cukup, pada akhirnya Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan kali ini api yang berwarna kuning kemerahan telah muncul. Hal itu dalam seketika langsung menyelimuti kerangka besar yang ada di hadapannya. Ekspresi wajah Xiaoyan kini telah nampak serius ketika dia mencoba untuk memurnikan sayap tulang dari kerangka leluhur Phoenix tersebut. Zenny, pandangan matanya terus memperhatikan Xiaoyan, yang kemudian dia merasa terpesona dengan ketampanan Xiaoyan kali ini. Xiaoyan kini telah berkonsentrasi penuh dan dia tidak berani bersantai sama sekali, menambahkan kekuatan doki dan juga kekuatan jiwa kepada api surgawi yang telah menyelimuti tubuh dari kerangka besar. Waktu pun terus berlalu. Pemurnian yang dilakukan Xiaoyan terus berjalan siang dan malam, dan dia telah menghabiskan sejumlah besar dari doki yang ada di dalam tubuhnya. Namun untungnya, masalah dari doki milik Xiaoyan bisa didukung oleh sejumlah besar pil obat yang telah dia bawa. 49 hari penuh, nyala api surgawi milik Xiaoyan masih berkobar di dalam tempat ini, dan kemudian terus-menerus membakar tanpa adanya upaya menyerah dalam hal itu. Sekarang, kerangka besar dari leluhur Phoenix tersebut sudah mulai berubah menjadi gelembung-gelembung yang terus bermunculan dari tulangnya. Tak lama kemudian, pung! Hal itu pun meledak, membentuk sebuah kabut warna-warni yang berputar-putar di dalam ruangan ini. Jelas itu adalah sebuah pertanda bahwa proses pemurniannya akan segera berhasil. Namun, hal ini juga merupakan tahap yang paling krusial. Wajah Xiaoyan nampak lebih pucat daripada sebelumnya, dan bahkan keringat dingin kini telah memenuhi seluruh wajah itu. Jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Xiaoyan sudah kelelahan dalam pemurnian kali ini. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan melambaikan telapak tangan, mengeluarkan cairan Qingling yang kemudian dia meminumnya untuk langsung memulihkan doki yang terkuras di dalam tubuhnya. Waktu tambahan 7 hari kini telah berlalu dalam sekejap mata. Api surgawi milik Xiaoyan yang telah menyelimuti tubuh dari kerangka besar itu semakin mengecil, yang pada akhirnya secara penuh kerangka itu langsung berubah menjadi kabut berwarna abu-abu yang langsung menyebar. Dan Le Shaolong serta yang lainnya pada saat ini bisa menyaksikan bahwa ada 7 tetes cairan berwarna merah dan sebening kristal telah mengambang di hadapan dari seorang Xiaoyan. Itu merupakan esensi dari Phoenix Iblis Surga. Le Shaolong dan juga yang lainnya cukup takjub dan juga terkejut, karena ini merupakan pertama kalinya bagi mereka melihat esensi dari bintang 8 Dodi. Itu adalah kekuatan asli dari leluhur Phoenix ketika dia masih hidup. Kegembiraan telah muncul di raut wajah Le Shaolong dan juga yang lainnya itu, sehingga membuat mereka langsung ternganga. Xiao Zhan tiba-tiba saja mengatakan,
kerangka tulang yang begitu besar. Esensinya benar-benar terkondensasi. Feng Bao juga menimpali. Ini adalah esensi kelas pertama. Kekuatan pemurnian dari api surgawi juga luar biasa. Tak lama kemudian Soyen mengeluarkan 7 botol giok dan dia melambaikan telapak tangannya, membuat 7 tetes cairan berwarna merah sebening kristal langsung masuk ke dalam 7 botol giok itu. Soyen lalu menyimpan ke dalam cincin penyimpanan sambil dia tertawa terbahak-bahak penuh dengan kepuasan. Pemurnian barusan yang dilakukan Soyen hanyalah pada kerangka besar dan Soyen kini telah meninggalkan sayap tulang milik leluhur Phoenix tersebut. Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat kepada sayap tulang leluhur Phoenix dan dia sedikit tersenyum karena sayap tulang ini adalah tujuan aslinya. Tanpa ragu lagi Soyen menggigit ujung jarinya sendiri, mengeluarkan setetes esensi miliknya yang kemudian tanpa ragu Soyen melemparkan esensi miliknya sendiri kepada sayap tulang yang tergeletak di tanah itu. Tak butuh waktu yang lama, esensi milik Soyen langsung bersatu dengan sayap tulang. Hal itu membuat sayap tulang besar langsung berubah menjadi sinar cahaya putih yang kemudian melesat ke punggung dari Soyen, lalu bergabung dengan sayap tulang milik Soyen. Pada akhirnya, Soyen bisa merasakan adanya suara patahan dari sayap tulang yang dia miliki. Namun detik berikutnya patahan itu telah diperbaiki kembali dan bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Proses perubahan dari sayap tulang yang berada di punggung dari Soyen, hal itu juga membuat Soyen merasakan kesakitan yang luar biasa. Bahkan keringat dingin kini dengan derasnya menetes dari dahi Soyen. Karena energi luar biasa dari sayap tulang leluhur Phoenix bukan hal yang bisa dianggap remeh. Menyaksikan adegan Soyen kesakitan seperti itu membuat Zenny dan juga yang lainnya pun tidak tega. Mereka pun maju dan akan memberikan bantuan pada Soyen. Namun tiba-tiba saja Soyen melambaikan telapak tangannya sambil berkata, "Tidak, jangan kemari, aku bisa mengatasinya sendiri." Soyen langsung mengaktifkan kekuatan api surgawi yang kemudian dia melindungi sisa-sisa kesadaran terakhir miliknya supaya mencegah Soyen untuk jatuh pingsan. Bagaimanapun juga ini adalah transformasi yang paling krusial yang hanya bisa diatasi oleh Soyen sendiri dan orang lain tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Proses penggabungan dan juga transformasi ini berlangsung selama 3 jam penuh sebelum akhirnya hal itu mereda dan ruang di dalam tempat ini menjadi kembali tenang. Soyen kemudian bisa merasakan sebuah kekuatan dahsyat secara perlahan beredar di dalam dirinya, dan kali ini kulit dari Soyen juga tampak berkilauan seperti kristal. Dengan menggunakan pikirannya, Soyen pun mengendalikan sayap tulang yang ada di belakang punggungnya. Lalu, pung! Sayap tulang itu pun membentang dengan panjang beberapa meter. Dan kali ini evolusi dari sayap tulang berbeda dari sebelumnya. Sayap tulang yang dimiliki Soyen tampak sebening kristal dan bahkan hal itu tembus pandang. Berbagai simbol-simbol kuno juga telah terukir di sayap tulang milik Soyen ini. Hanya dengan satu kepakan saja, seolah-olah Soyen mampu menimbulkan energi badai yang luar biasa. Detik berikutnya, Soyen benar-benar mengepakkan sayap tulang di belakang punggungnya, membuat tubuh dari Soyen tiba-tiba saja menghilang dan dia kini telah muncul kembali di belakang dari Shozan, lalu melakukan tepukan ringan pada bahu Shozan tersebut. Belum sempat Shozan menoleh, tubuh dari Soyen sudah menghilang kembali dan bahkan Shozan tidak mampu menemukan keberadaan serta pergerakan dari Soyen ini. Setelah beberapa kali menggoda seorang Shozan, Soyen kini telah muncul di hadapan pemuda besar itu. Lalu Shozan pun mengatakan, "Selamat, Tuan Muda Soyen, Anda telah berhasil." Zenny juga tertawa sambil mengatakan, "Soyen, kau benar-benar berhasil." Bayangan ungu kini telah langsung maju membelai sayap tulang milik Soyen yang sebening kristal itu, membuat pandangan matanya dipenuhi rasa kagum yang luar biasa. Feng Bao kali ini bertanya dengan penuh rasa ingin tahu,
Tuan Muda Xiaoyan, selain peningkatan kecepatan, kualitas luar biasa apa yang dimiliki oleh sayap tulang ini? Pertanyaan dari Feng Bao juga memicu rasa ingin tahu dari seorang Le Shaolong dan juga yang lainnya. Xiaoyan kemudian menggaruk kepalanya sambil mengatakan, sebenarnya aku juga tidak yakin sih, tapi selama proses penggabungan hanya berpengaruh pada penyempurnaan tubuh dan juga penguatan fisik. Selain itu, aku belum menemukan hal yang lainnya. Xiaoyan kemudian berjalan maju dan tanpa sengaja, sayap tulang besar yang ada di punggungnya kini telah langsung menyentuh dinding tebal yang ada di sebelahnya dan kemudian membentuk sebuah goresan yang cukup dalam. Xiaoyan ketika melihat goresan ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Sementara Le Shaolong dan juga yang lainnya, ekspresi wajah mereka tampak takjub karena ketika Xiaoyan memurnikan kerangka besar sebelumnya, Le Shaolong dan juga yang lain telah mengecek dinding-dinding yang ada di tempat ini yang ternyata sangat keras dan tidak bisa digores bahkan dengan senjata yang luar biasa sekalipun. Tapi kali ini hanya dengan sentuhan kecil dari sayap tulang milik Xiaoyan, hal itu bisa menggores dinding yang berada di dalam ruangan ini. Pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia berkata, efek seperti apa yang bisa dihasilkan jika kecepatan ekstrim berpadu dengan ketajaman ekstrim? Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan ini membuat Zenny tiba-tiba saja maju dan dia berkata, karena semua orang cukup penasaran, kenapa kau tidak mencobanya saja? Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan telah menyalurkan Daoqi ke dalam sayap tulang tersebut dan kemudian membuat sayap tulang ini bersinar, mengeluarkan cahaya putih yang cukup menyilaukan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengaktifkan gerakan 3000 petir. Tubuh dari Xiaoyan langsung menghilang, yang kemudian dia hanya terlihat seperti pancaran sinar cahaya kilat yang sangat cepat menggores dinding yang ada di depannya. Tak lama kemudian, dinding tersebut kemudian langsung hancur. Pandangan mata Zenny dan juga yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka pun tercengang. Lalu Xiao Zhan segera menatap Xiaoyan sambil berkata, astaga, ini benar-benar menakjubkan. Aku hanya bisa melihat cahaya seperti kilat yang tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan menembus dinding yang sangat keras lalu menghancurkannya dengan cara yang sangat mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Zenny kemudian juga menimpali, luar biasa. Ketajaman dari sayap tulang itu sebanding dengan pedang sabit milikku dan bahkan kecepatannya juga jauh melampaui serangan dari pedang sabit. Xiaoyan, kau benar-benar menemukan harta karun yang luar biasa kali ini. Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia berpikir bahwa kecepatan dan juga ketajaman sayap tulang miliknya, bahkan jika Xiaoyan berhadapan dengan orang yang berada di bintang 5 Daodi, apabila orang itu lengah, maka Xiaoyan bisa memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa langsung menjatuhkannya dengan sangat mudah. Selanjutnya Xiaoyan segera mengatakan, surga telah menganugerahi kita kesempatan seperti ini. Jadi api surgawi dan juga segel roh pasti tidak akan pernah mengecewakan kita selanjutnya. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada gerbang cahaya perak yang ada di depan sana. Xiaoyan kemudian mengajak mereka semuanya untuk menuju gerbang cahaya perak, dan Xiaoyan benar-benar penasaran apa sebenarnya yang berada di balik gerbang tersebut. Dengan dipimpin oleh Xiaoyan, pada akhirnya kelompok ini melangkah masuk ke dalam gerbang cahaya bersama-sama. Setelah melewati gerbang tersebut, kali ini kelompok Xiaoyan telah berada di dalam dimensi lain. Mereka berdiri di atas langit dan kemudian melihat pemandangan yang ada di depan sana. Itu sebenarnya adalah sebuah pemandangan 9 gunung yang megah serta memiliki hutan dengan pepohonan yang sangat tinggi. Yang membuat kelompok dari Xiaoyan tercengang adalah seluruh warna di tempat ini bukan hijau ataupun biru, melainkan itu adalah warna abu-abu. Hampir setiap orang dari kelompok Xiaoyan tidak percaya dengan pemandangan yang telah mereka saksikan, tapi inilah kenyataannya. Xiaoyan kemudian berkata, seluruh tempat ini seperti gambaran dari sebuah tinta
namun ini adalah pemandangan yang terlihat nyata. Dengan kata lain, bisa dikatakan tempat ini adalah seperti lukisan yang realistis. Sungguh ciptaan alam yang sangat menakjubkan. Pandangan mata dari Xiaozhan melirik pada salah satu dari puncak gunung abu-abu yang ada di depan sana, dan kemudian dia mengatakan, ketika seseorang mencapai kekuatan puncak, semua gunung di tempat ini pasti akan tampak kecil. Aku penasaran bagaimana rasanya bersandar di puncak gunung itu, yang kemudian menikmati pemandangan dengan nuansa abu-abu. Zenny juga bergumam, seluruh tempat ini nampak cantik namun juga unik. Tidak lama kemudian Xiaoyan langsung melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengeksplorasi tempat yang baru ini, dan pada akhirnya Xiaoyan telah menemukan adanya sesuatu jauh di depan sana yang membuat dia segera berkata, sepertinya ada sesuatu di dalam kejauhan. Ucapan dari Xiaoyan spontan membuat Lei Xiaolong dan juga yang lainnya langsung melihat pada arah yang telah ditunjuk oleh Xiaoyan. Yang mereka temukan saat ini adalah di tengah-tengah sebuah hutan terdapat kolam yang jernih, dan di dalam sana terbaring makhluk raksasa. Itu adalah makhluk dari zaman kuno yang memiliki panjang lebih dari 1000 meter, menggunakan baju sirah perak yang sangat tebal. Secara sekilas bentuk tubuhnya menyerupai terenggiling, namun dia juga memiliki duri-duri tajam di beberapa bagian dari punggungnya yang membuat sosoknya nampak cukup menakutkan. Tak lama kemudian ekor dari terenggiling raksasa ini pun bergoyang. Hal itu menyebabkan bebatuan yang ada di sekitarnya langsung runtuh dalam sekejap. Aura yang luar biasa dipancarkan di dalam tubuh terenggiling raksasa itu, yang kemudian membuat kelompok dari Xiaoyan mengetahui bahwa makhluk ini sudah berada di bintang 6 Daodi. Lei Xiaolong mengerutkan keningnya dan kemudian dia berbicara, bagaimana mungkin makhluk seperti itu bisa muncul di dalam tempat ini? Feng Bao langsung teringat dengan pertarungan melawan raungan hitam yang agung, dan kemudian dia berkata, aku rasa jika tidak ada yang merasakan keberadaan api surgawi dan juga segel roh di dalam tempat ini, sebaiknya kita tidak memprovokasi binatang buas dari zaman kuno itu. Xiaoyan kemudian melihat pada bayangan ungu, Nan Erming dan juga Xiaozhan. Ketiganya pun menganggukkan kepalanya, yang kemudian membuat Xiaoyan kali ini langsung memberikan sebuah keputusan. Baiklah jika begitu, mari kita ubah arah perjalanan saja, jangan melewati rute yang ini. Kelompok Xiaoyan kemudian berbalik arah, mereka menuju ke tempat gunung yang lain. Dipimpin oleh Xiaoyan, mereka semuanya terbang rendah menembus hutan yang lebat, dan pada akhirnya kelompok dari Xiaoyan telah tiba di depan sebuah air terjun yang juga berwarna abu-abu. Detik berikutnya, pandangan mata dari kelompok Xiaoyan melihat ke arah atas, di mana saat ini mereka telah menemukan adanya seekor burung gagak emas yang berdiri di atas tebing dari air terjun abu-abu. Namun anehnya, bulu-bulu dari gagak emas itu bagaikan nyala api yang berkobar. Hal ini memberikan perasaan yang sangat seperti mimpi dari dunia abu-abu ini. Tidak lama kemudian gagak emas itu membentangkan sayapnya, dan aura menakutkan muncul dari dalam tubuhnya, yang ternyata gagak emas ini juga telah memiliki kekuatan di puncak bintang 6 Daodi. Akibat tekanan seperti itu membuat kelompok dari Xiaoyan harus mundur beberapa langkah. Xiaoyan kemudian mengatakan, meskipun aku tidak tahu jenis binatang apa ini, tapi sepertinya dia adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Xiaoyan kemudian mulai mengajak anggota kelompoknya untuk menuju gunung yang lainnya. Xiaozhan kali ini berkata, tidak mungkin kan di setiap gunung akan ada makhluk mengerikan seperti itu. Bahkan kekuatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan raungan hitam yang agung. Xiaoyan ketika mendengarkan kata-kata seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan raut wajah Xiaoyan juga tampak seperti orang depresi. Namun untungnya, meskipun kelompok dari Xiaoyan sudah bertemu dengan dua binatang yang telah memiliki puncak
kekuatan bintang 6 Dodi. Namun setidaknya mereka tidak melakukan pengejaran kepada kelompok dari Shoyen. Hal ini menimbulkan sebuah kebingungan dan juga keheranan. Pada saat melakukan perjalanan untuk menuju gunung yang lainnya, tiba-tiba saja raut wajah Feng Bao kini berubah karena tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Feng Bao menghentikan langkah kakinya yang kemudian dia mengambil langkah mundur dengan raut wajah yang pucat karena ternyata kata-kata dari seorang Xiaozan memang menjadi sebuah kenyataan. Apa yang dilihat oleh Feng Bao saat ini adalah ular piton raksasa yang telah menghalangi jalan semua orang, dan tampaknya ular ini telah tertidur lelap. Kekuatannya juga berada di puncak bintang 6 Dodi. Raut wajah Le Shaolong juga telah berubah pucat. Lalu dia mengambil langkah mundur sambil mengatakan, itu sebenarnya adalah tubuh ular piton penelan awan, salah satu binatang buas dari zaman kuno, hasil persilangan antara naga dan juga ular piton. Makhluk ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk bisa menelan awan dan mengeluarkan kabut. Ia tidak bisa dilawan secara langsung. Mendengarkan ucapan Le Shaolong membuat Shoyen merasa pusing karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa di sepanjang perjalanan dari tempat yang aneh berwarna abu-abu ini, mereka akan terus bertemu dengan binatang-binatang iblis dari zaman kuno. Karena tidak punya pilihan lain, kali ini Shoyen kembali mengajak anggota kelompoknya untuk memilih jalan lain dengan cara memutar. Namun di 6 gunung yang lainnya, seolah-olah Dewi Keberuntungan tidak berpihak pada Shoyen dan juga anggota kelompoknya karena mereka selalu bertemu dengan binatang zaman kuno yang telah mencapai puncak bintang 6 Dodi. Hanya dengan merasakan aura mereka saja, Shoyen tidak bisa membayangkan bagaimana caranya melawan makhluk-makhluk ini yang bahkan jumlahnya tidak hanya 1, melainkan 9, sesuai dengan 9 gunung abu-abu yang berada di dalam tempat ini. Setelah menemui berbagai masalah seperti itu, pada akhirnya Shoyen mengajak anggota kelompoknya untuk berdiskusi dan juga membuat susunan strategi. Namun pada akhirnya ujung dari pembicaraan ini hanya menjadi sebuah desahan kekecewaan dikarenakan tidak memiliki solusi dari anggota kelompoknya. Shoyen terpaksa akan meminta saran dari Zanlao yang berada di dalam pagoda emas. Shoyen menutup matanya dan dia mencoba berkomunikasi dengan Zanlao. Hei Pak Tua Zanlao, apakah di tempat ini ada yang dinamakan sebagai api surgawi? Zanlao tiba-tiba saja langsung mengeluarkan kekuatan jiwa yang menyapu ke berbagai arah dari tempat abu-abu ini, membuat raut wajahnya terlihat sangat bersemangat, yang kemudian dia berkata kepada Shoyen, benar, di tempat ini memang ada api surgawi. Shoyen, kau sekarang benar-benar diberkati. Tapi selain itu tampaknya juga ada aura dari binatang zaman kuno yang memiliki kekuatan penghancur. Karena di mana ada api surgawi, maka di situ pasti akan ada binatang penjaganya. Dan hal seperti ini memang tidak bisa terpisahkan. Tentu saja, aku mengetahui bahwa api surgawi adalah harta karun yang cukup langka dan itu sangat disukai langit dan bumi. Maka dari itu mereka memiliki penjaga yang perkasa. Mendengarkan kata-kata dari Zanlao ini membuat Shoyen kemudian menimpali. Tapi tempat ini juga tidak terlalu normal. Ada 9 binatang iblis yang telah mencapai puncak bintang 6 Dodi di setiap 9 gunung yang ada. Hal itu membuat mustahil untuk bisa menemukan api surgawi. Mendengarkan dari perkataan Zanlao, Shoyen pun bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya orang tua ini telah merasakan sebuah kecemasan. Shoyen dengan raut wajah yang telah berubah menjadi terlihat cemas. Dia pun berkata, apakah aku harus menantang 9 binatang iblis dengan puncak kekuatan bintang 6 Dodi itu sebelum aku bisa menemukan adanya api surgawi di dalam tempat ini? Dan jika sampai aku benar-benar melawan makhluk-makhluk tersebut, mungkin yang aku dapatkan hanyalah sebuah kematian. Mendengarkan ucapan Shoyen membuat raut wajah Zanlao penuh dengan keterkejutan yang kemudian dia berkata, apa? 9 binatang buas?
Kau bilang ada 9 binatang buas dari zaman kuno yang menghancurkan di dalam tempat ini? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan bagaimana mungkin bisa sebanyak itu binatang dari zaman kuno selamat dari bencana kuno dan bahkan semuanya malah berkumpul di tempat ini? Xiaoyan kemudian segera mengatakan, aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu adalah sebuah kepalsuan? Aku benar-benar tidak berbohong dalam hal ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Zanlao sekali lagi melepaskan kekuatan jiwanya yang menyebar di seluruh dunia abu-abu ini. Lalu Zanlao pun mendengus dan dia berkata, tapi aku hanya merasakan adanya satu binatang yang kekuatannya telah mencapai puncak bintang 6 Dodi. Xiaoyan, mungkin apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri belum tentu benar. Dan kini aku sudah mengatakan semua yang bisa aku katakan. Apakah kau bisa memahami maksud tersembunyi dari ucapanku atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Xiaoyan pun menggumamkan ucapan dari Zanlao. Apa yang aku lihat belum tentu benar. 9 gunung saling terhubung, jaraknya juga tidak jauh. Mungkinkah sebenarnya itu adalah sebuah ilusi dari tipu muslihat? Xiaoyan kemudian mulai membuka matanya dan dia berbicara dengan anggota kelompoknya, mengatakan bahwa tempat ini adalah sebuah tempat ilusi yang hanya memiliki satu binatang dengan kekuatan puncak bintang 6 Dodi, sementara 8 binatang lainnya adalah kepalsuan. Xiaoyan kemudian berkata dengan tegas, tempat ini sangatlah unik dan kita harus mencobanya. Kita harus menemukan binatang dengan kekuatan yang paling rendah untuk dikalahkan. Namun pengetahuanku tentang binatang kuno sangatlah terbatas dan mungkin aku hanya bisa bergantung pada kalian semuanya. Zenny sambil tersenyum dia melihat Le Shaolong dan kemudian mengatakan, dalam hal ini kemungkinan kita hanya bisa mengandalkan senior Le Shaolong. Le Shaolong pun cukup terkejut yang kemudian dia berkata, apa? Bergantung padaku? Tapi menurut pendapatku, ke-9 binatang buas kuno yang ada di dalam tempat ini telah dibagi menjadi 3 kategori. 1 terutama menggunakan kekuatan serangan jiwa, 1 unggul dalam hal kecepatan, dan 1 terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dengan kekuatan jiwa kita, aku khawatir tidak ada seorang pun kecuali Tuan Muda Xiaoyan yang bisa mengeluarkan kekuatan jiwa tingkat tinggi dengan daya rusak yang luar biasa. Jadi pertama-tama kita mengesampingkan binatang iblis dengan tipe serangan jiwa. Sementara binatang kuno yang memiliki garis keturunan seorang raja, pondasi yang mereka miliki sangatlah mendalam dan mereka juga sangat tangguh. Karena tujuan kita hanyalah untuk melakukan sebuah pengujian, maka kita harus menyediakan jalan untuk mundur. Jadi tipe-tipe yang mengutamakan kecepatan juga harus dikecualikan. Oleh karena itu hanya kategori ketiga, yaitu mereka yang terutama berfokus pada pertempuran jarak dekat, itu yang akan menjadi sasaran kita pertama kali. Dengan Xiao Zhan yang berdiri di baris paling depan sebagai tameng, maka faktor keamanan kita semuanya jauh lebih tinggi. Ada pepatah mengatakan, kenali dirimu dan juga musuhmu, dan kau tidak akan pernah terkalahkan. Di antara 9 binatang kuno yang ada di dalam tempat ini, 3 di antaranya memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Jadi kita membuat pengecualian terhadap mereka, sehingga tersisa 6 binatang kuno, yaitu terenggiling perang, penghancur gunung, ular piton penelan awan, Gong Wu Yuan, Qiongqi, Wang Tianhou, dan juga rubah ekor 9. Di antara mereka Qiongqi dan juga Wang Tianhou mahir dalam serangan jiwa, mampu mengguncang puncak gunung suci dan juga galaksi Bima Sakti di langit hanya dengan jentikan tangan saja. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Rubah ekor 9, tubuhnya ditutupi oleh bulu merah menyala, mahir dalam transformasi, dan legenda mengatakan bahwa ketika rubah ekor 9 muncul akan terjadi kekacauan besar di dalam dunia. Dia adalah perwujudan dari kecepatan tertinggi di antara para binatang buas, dan kita bisa mengamatinya dari jauh tapi tidak bisa terlibat di dalam pertempuran jarak dekat. Setelah beberapa kali penyaringan, maka hanya terenggiling perang penghancur gunung
ular piton penelan awan, dan juga Gong Wuyuan yang tersisa. Terenggiling perang, penghancur gunung, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mampu menembus gunung dan juga menghancurkan bebatuan dengan mudah. Ular piton penelan awan meskipun tubuhnya sangat panjang dan memiliki ekor yang sangat fleksibel, tapi kulitnya juga tebal seperti baju zirah yang sulit dilukai hanya dengan pedang. Gong Wuyuan, makhluk ini adalah keturunan keras suci kuno dengan garis keturunan yang tidak murni. Kekuatannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan terenggiling perang penghancur gunung, dan bahkan pertahanannya juga lebih rendah jika dibandingkan ular piton penelan awan. Maka dari itu target pertama kita adalah Gong Wuyuan, keturunan sang kera suci kuno. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mulai berkata, meskipun Gong Wuyuan merupakan yang terlemah, tapi dia tetap saja binatang buas dari zaman kuno yang menghancurkan. Jadi semuanya harap berhati-hati, jangan meremehkan lawan kalian. Setelah target ditetapkan, pada akhirnya Xiao Yan mengajak kelompoknya untuk menuju gunung kelima, di mana tempat itu adalah tempat tinggal dari Gong Wuyuan, sang keturunan kera suci kuno tersebut. Sesampainya di gunung kelima itu, Lei Shaolong menghentikan pergerakan dari kelompok Xiao Yan, yang kemudian dia berkata sesuai dengan analisa yang telah dia temukan. Dari segi topografi, gunung kelima ini adalah yang paling tinggi. Bahkan di bagian puncaknya ada sebuah pohon purba yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan gunung ini tampak seperti pusat dari 9 gunung yang ada. Namun kenapa kekuatan dari Gong Wuyuan tampaknya berada di barisan yang paling lemah jika dibandingkan dengan 9 gunung yang lain? Bayangan ungu kemudian menimpali perkataan dari seorang Lei Shaolong. Apakah mungkin kita telah salah melakukan penilaian, dan mungkinkah Gong Wuyuan tidak selemah yang telah kita analisa? Pandangan mata Feng Bao dan juga Zeni menatap Xiao Yan, lalu dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan memberikan jawaban yang paling tegas, rencana kita tetap tidak berubah, lanjutkan dengan hati-hati. Pada akhirnya kelompok dari Xiao Yan kini telah langsung menginjakkan kaki di puncak gunung kelima ini. Tiba-tiba saja angin dari gunung telah langsung menderu dengan kencang, membuat raut wajah dari kelompok Xiao Yan menjadi waspada. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok Xiao Yan mampu mengalahkan Gong Wuyuan, sang keturunan dari kera suci kuno? Dan mungkinkah itu benar-benar binatang kuno terlemah di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.